akan membahas ataupun menjelaskan tentang konflik dan resolusi konflik. Nah, mengapa setiap organisasi ataupun lembaga selalu ada konflik? Sebelum aku menjelaskan lebih dalam tentang konflik dan resolusi konflik, di sini aku sedikit menjelaskan definisi konflik. Nah, definisi konflik ini ialah suatu situasi di mana terdapat pertentangan ataupun perbedaan kepentingan, tujuan, ataupun nilai yang antara dua individu ataupun kelompok yang saling terkait. Konflik bisa juga muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perbedaan pendapat hingga bentrokan fisik. Nah, adapun penyebabnya konflik yaitu disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan individu, kepentingan, budaya, dan nilai-nilai. Selain itu juga perubahan sosial yang cepat, perebutan sumber daya yang terbatas, dan ketidakjelasan urusan atau komunikasi yang buruk juga dapat memicu konflik. Kita akan memperdalam ataupun fokus dalam studi konflik, yang mana studi konflik ini berfokus pada analisis, pencegahan, dan resolusi konflik. Nah, studi ini mencakup berbagai aspek, termasuk penyebab konflik, dinamika konflik, dampak konflik, serta cara-cara untuk mengelola dan menyelesaikan konflik secara damai. Lalu bagaimana sih peran masyarakat dalam mengetahui konflik dan resolusi konflik ini? Nah, masyarakat itu awal harus mengetahui nih konflik. Ada berapa konflik yang perlu masyarakat tahu. Nah, yang mana jenis konflik ini ada dua. Yang pertama itu ada konflik sosial dan yang kedua itu ada konflik politik. Nah, yang mana konflik sosial ini adalah suatu kondisi atau proses interaksi sosial di mana terdapat pertentangan antara dua pihak ataupun lebih, baik individu maupun kelompok, yang berusaha atau mencapai tujuan dengan cara menyingkirkan ataupun mengalahkan pihak lain. Konflik sosial juga dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti perbedaan kepentingan, perbedaan nilai, atau perebutan sumber daya. Lalu yang kedua yaitu konflik politik, yang mana konflik politik ini ialah perbedaan pendapat, persaingan, ataupun pertentangan di antara individu, kelompok, atau organisasi dalam upaya memperoleh ataupun mempertahankan sumber daya ataupun keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Konflik ini juga bisa bersifat positif, seperti perbedaan pandangan dalam forum demokrasi, ataupun negatif yang dapat mengancam stabilitas sistem politik, misalnya melalui kekerasan. Selanjutnya, di sini ada pengertian resolusi konflik. Nah, yang mana resolusi konflik adalah proses ataupun upaya untuk menyelesaikan masalah atau perselisihan antara dua pihak atau lebih dengan tujuan mencapai kesepakatan atau solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Resolusi konflik tidak hanya berfokus pada menghilangkan konflik, tetapi juga pada mengubah cara pandang dan hubungan antar pihak yang berkonflik, sehingga tercipta perdamaian dan harmoni yang berkelanjutan. Nah, lebih detailnya, resolusi konflik mencakup ada pemahaman akar masalah, pencarian solusi, membangun hubungan, lalu ada pencegahan konflik. Nah, yang mana penjelasan dari pemahaman akar masalah yaitu mengidentifikasi penyebab konflik dan memahami perspektif semua pihak yang terlibat. Lalu pencarian solusi. Nah, yang mana artinya mencari cara-cara kreatif dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik, baik melalui negosiasi, mediasi, ataupun metode lain yang sesuai. Lalu ada membangun hubungan. Nah, membangun hubungan ini ialah memperbaiki hubungan antar pihak yang berkonflik. Nah, memulihkan kepercayaan dan menciptakan kerangka yang
kerangka kerja untuk kerjasama di masa depan. Lalu yang terakhir ada pencegahan konflik. Nah, yang mana dapat diartikan mencegah konflik serupa terulang kembali dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan menciptakan mekanisme untuk mengelola perbedaan. Selanjutnya ada metode resolusi konflik. Nah, metode resolusi konflik ini ialah berbagai cara yang digunakan untuk menyelesaikan konflik ataupun perselisihan antara individu, kelompok, ataupun organisasi. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan atau solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Pertama, yaitu resolusi konflik oleh pihak yang terlibat dan resolusi konflik melalui intervensi pihak ketiga. Lalu selanjutnya ada 5 kemungkinan hasil konflik. Nah, menurut Johan Caldo, lalu ada 5 kemungkinan hasil konflik. Nah, menurut Johan Galtung ada 5 kemungkinan hasil dari sebuah konflik. Misalnya, pihak A menang, pihak B kalah. Salah satu pihak mencapai semua tujuan mereka, sementara pihak lain mengalami kegagalan total. Lalu pihak A menang sebagian dan pihak B kalah sebagian. Nah, kedua belah pihak mencapai beberapa tujuan mereka, tetapi tidak semua. Lalu pihak A kalah dan pihak B menang. Nah, kebalikan dari skenario pertama, pihak B berhasil mencapai semua tujuan mereka, sementara pihak A mengalami kegagalan dan pihak A kalah sebagian, pihak B menang sebagian. Nah, kebalikan dari skenario kedua, hasil kompromi. Nah, hasil kompromi ini kedua belah pihak ini mencapai kesepakatan yang melibatkan kompromi, di mana masing-masing mendapatkan sebagian dari apa yang mereka inginkan. Selanjutnya ada 4 penyelesaian konflik secara perilaku. Nah, yang pertama ada menghindari. Nah, menghindari ini ya, yang dimaksud menghindari ini cara melibatkan upaya untuk tidak terlibat dalam konflik sama sekali. Nah, seseorang yang memilih menghindari konflik mungkin merasa situasi tersebut tidak sepadan dengan usaha yang diperlukan untuk menyelesaikan, ataupun merasa tidak nyaman berhadapan langsung dengan konflik. Lalu yang kedua ada berkompromi. Nah, yang dimaksud berkompromi ini melibatkan upaya untuk mencapai kesepakatan dengan cara masing-masing pihak, mengurangi tuntutan ataupun memberikan sebagian dari apa yang diinginkan. Nah, tujuannya adalah untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Lalu yang ketiga ada menghindari. Nah, menghindari ini beda sama yang sebelumnya. Dalam cara ini, seorang lebih mementingkan kepentingan pihak lain daripada kepentingannya sendiri. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga hubungan baik dan meredakan ketegangan meskipun mungkin ada pengorbanan dari pihak yang mengakomodasi. Lalu yang terakhir ataupun yang keempat itu ada berkolaborasi. Nah, cara ini merupakan yang paling konstruktif karena melibatkan kerjasama antara semua pihak untuk mencari solusi yang memenuhi kepentingan semua orang. Nah, kolaborasi membutuhkan komunikasi yang terbuka, pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan masing-masing pihak dan kesediaan untuk bekerja sama mencari solusi terbaik. Nah, materi yang terakhir ada metode resolusi konflik utama. Nah, yang mana konflik utama adalah situasi di mana terdapat pertentangan atau perburuan kepentingan, tujuannya atau nilai antara dua individu atau kelompok yang saling terkait. Konflik bisa juga muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perbedaan pendapat hingga bentrok fisik. Nah, yang kedua itu ada negosiasi. Nah, negosiasi adalah
proses komunikasi langsung antara pihak-pihak berkonflik untuk mencapai kesepakatan bersama. Pihak-pihak yang terlibat berusaha memahami kepentingan masing-masing dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Nah, negosiasi bisa dilakukan secara informal ataupun melalui perundingan yang lebih formal. Yang terakhir ada mediasi. Nah, yang mana mediasi adalah proses komunikasi langsung antara pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan bersama. Pihak-pihak ini yang terlibat berusaha memahami kepentingan masing-masing dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Negosiasi bisa dilakukan secara informal ataupun melalui perundingan yang lebih formal. Nah, teman-teman, selanjutnya aku akan memberikan contoh studi kasus ataupun analisis teori, yang mana di sini aku menjelaskan ataupun mencontohkan kasus tentang gugatan kasus sengketa lahan durian jatuhan Haji Arif. Nah, studi kasus durian jatuhan Haji Arif ini ataupun bisa disebut DJHA berpusat pada sengketa lahan dan pengelolaan tempat usaha durian tersebut di Kecamatan Baros, Kabupaten Sarang, Provinsi Banten. Nah, sengketa ini melibatkan ahli waris yaitu Haji Arif dan pemodal awal yaitu Sabarto Saleh yang memiliki perbedaan klaim atas kepemilikan dan hak pengelolaan. Yang mana latar belakang DJHA ini adalah tempat usaha kuliner durian yang cukup terkenal yang mana latar belakang DJHA ataupun durian jatuhan Haji Arif ini tempat usaha kuliner durian yang cukup terkenal di Provinsi Banten. Nah, Subarto Saleh mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan DJHA tersebut yang dibelinya pada tahun 2004 dan kemudian mengajak Haji Arif untuk mengelola tempat tersebut. Nah, ada saudara yang bernama Aat Atmawijaya, yaitu seorang anak dari Haji Arif. Nah, beliau mengklaim bahwa ayahnya memiliki hak pengelolaan berdasarkan surat wasiat yang dibuat pada tahun 2009 silam. Nah, selanjutnya ada sengketa dan gugatan. Nah, saudara Aat Atmawijaya menggugat Subarto Saleh ke Pengadilan Negeri PN Serang. Nah, dengan dasar surat wasiat tersebut, gugatan tersebut ditolak oleh PN Serang karena dinilai cacat formil. Nah, terutama terkait materai pada surat wasiat yang diduga palsu. Subarto Saleh juga melaporkan Aat Atmawijaya Polda Banten terkait dugaan pengerusakan pagar di areal DJHA dan ada beberapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka termasuk Aat tersebut dalam kasus tersebut. Adapun di kasus ini perspektif pihak yang bersengketa, yaitu saudara Saleh mengklaim bahwa ia adalah pemilik sah lahan dan bangunan DJHA dan Haji Arif hanya diminta untuk mengelola tempat tersebut. Nah, di mana Aat Atmawijaya berpendapat bahwa ia menjalankan amanah ayahnya tersebut, kuasa hukum tersebut berdasarkan surat wasiat dan ingin membagi lahan tersebut. Nah, kuasa hukum Subarto Saleh menyoroti cacat administrasi pada surat wasiat yang diajukan oleh Aat Atmawijaya. Nah, kuasa hukum Aat Atmawijaya membantah bahwa ia mengusir Subarto Saleh dan menegaskan bahwa persoalan dan rebutan lahan melainkan menjalankan amanah orang tua. Nah, lalu perkembangan terkini tentang kasus tersebut ialah
PN Serang telah menolak gugatan AAT Atmawijaya, namun pihak AAT berencana mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi ataupun PT Banten. Kasus sengketa lahan dan pengelolaan DJHA ini masih bergulir di pengadilan dan di pihak kepolisian. Terdapat upaya komunikasi kekeluargaan antara pihak yang bersengketa, namun belum membuahkan hasil. Nah, di sini pelaporan ke polisi. Saudara Subarto Saleh melaporkan kasus ini ke Polda dan pihak kepolisian telah menindaklanjuti dengan menetapkan saudara AAT menjadi tersangka ke penyidikan. Nah, yang mana Subdit 3 Jatan Ras Polda Banten menangani kasus ini dan telah mengirimkan SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke Jati, Banten. Selanjutnya, potensi mediasi. Yang mana potensi mediasi ini, penyelesaian konflik ini mungkin melibatkan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa, baik melalui jalur hukum maupun upaya non-yudisial. Lalu kepentingan beragam, yang mana penyelesaian konflik perlu mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk pemilik modal, pengelola usaha, dan pihak-pihak lain yang mungkin memiliki klaim terkait lahan atau bangunan tersebut. Selanjutnya, ketidakjelasan status hukum. Nah, informasi ini yang tersedia belum sepenuhnya menjelaskan status hukum lahan dan bangunan DJHA ini yang menjadi faktor penting dalam resolusi konflik. Nah, mungkin demikian penjelasan ataupun contoh kasus yang saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.